Ada yang itu sekedar menyampaikan, belum tentu kebenarannya seperti yang diberitakan. Kita lebih percaya dengan cerita warung kopi dan kemudian kita puas dengan itu. Tidak ada upaya untuk cross check, untuk pelajari dan ditelusuri lebih jauh tingkat kebenaran berita tersebut. Karena saya mengajak, sebagai aplikasi apa yang telah disampaikan tadi, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal siapa sih sejatinya Wahabi. Kalau kita kaji referensi-referensi Islam, kita akan dapatkan ternyata kata Wahabi atau Wahabiyah atau Wahbiyah itu sudah ada jauh hari. Kira-kira pada abad 2 Hijriah itu sudah ada kata Wahabi. Wahabiyah itu sudah ada. Karenanya saya katakan di sini, saya sarikan dari yang saya pelajari, saya kaji, Wahabi itu sejatinya adalah pengikut Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum yang hidup pada tahun 171 Hijriah dan wafat pada 208 Hijriah. Beliau, Abdul Wahhab bin Rustum ini adalah raja kedua dalam dinasti kerajaan Rustumiyah di Afrika Utara. Apa ideologinya? Ternyata ideologinya memang seram, menakutkan. Ideologinya adalah Ibadiyah yang merupakan sekte dari Khawarij, yang itu memang mereka sekte berdarah. Wahabi itu memang sekte berdarah, itu yang hobi mengkafirkan. Karenanya wajar bila antara dinasti kerajaan Rustumiyah terjadi peperangan yang sengit dengan dinasti Abbasiyah. Yang kita kenal dinasti Abbasiyah yang itu merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Kalau dalam khilafah Islamnya kita akan dapatkan seperti Nabi SAW ada khulafah Rasyidin, kemudian dilanjutkan dengan Bani Umayyah dan dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini terus disakiti oleh dinasti Rustumiyah yang memang ideologinya orang yang berbuat salah itu pasti kafir. Dan sebagai konsekuensi langsung dari adanya ideologi ini dalam dinasti Rustumiyah, maka dinasti Abbasiyah orang yang pertama dikafirkan oleh dinasti Wahabiyah atau Rustumiyah ini. Karenanya Al-Imam Lakhmi, beliau yang merupakan salah seorang tokoh dalam mazhab Maliki, beliau ditanya tentang siapakah Wahabiyah itu. Beliau jelaskan, Imam Lakhmi itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Ternyata beliau sudah merasakan, sudah berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh Wahabi. Karena di sini saya ringkaskan tentang ideologi Ibadiyah yang itu merupakan ideologinya sekte Wahabi. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu memiliki sifat. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka juga mengingkari hadis-hadis Nabi. Itu sekte Ibadiyah yang itu merupakan pemahaman dan ideologi kaum Wahabi. Dan referensi utama kaum Wahabi ialah Musnad Ar-Rabi bin Habib Al-Basri, yang sekte ini sampai sekarang masih ada. Sekte Ibadiyah sampai sekarang masih ada dan masih menyebar di belahan Afrika dan juga di negeri Oman. Paham Ibadiyah ini sampai sekarang masih ada, dan ini merupakan paham resmi dari negara Oman, negara Arab Teluk di Oman. Masih ada sampai sekarang. Ini adalah paham yang resmi diajarkan di negeri Oman. Kemudian mereka juga mengingkari ru'yatullah di hari kiamat. Mereka mengatakan Allah tidak mungkin bisa dilihat di surga nanti. Mereka juga mengingkari syafaat. Kenapa mengingkari syafaat? Karena mereka mengatakan pelaku dosa itu pasti masuk neraka. Walaupun di dunia dianggap sebagai orang Islam, tapi di akhirat dia kekal di neraka. Sehingga tidak ada syafaat. Pembelaan Nabi itu tidak ada. Yang ada dosa besar maka di neraka kekal. Di akhirat pasti masuk neraka selama-lamanya. Inilah ideologi
orang ibadah sampai sekarang masih ada, Pak. Yang salah satu sekte sempalannya dinamakan dengan sekte Wahabi. Karena mereka sejak zaman dahulu memiliki pemikiran nyeleneh. Misalnya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Aisyah dan lainnya itu dikafirkan. Para sahabat itu dikafirkan. Inilah sekelumit tentang ideologi Wahabi. Ideologi Wahabi. Nah, namun kembali kita dihadapkan pada isu. Kalau demikian, bagaimana halnya dengan Muhammad bin Abdul Wahhab yang notabene itu adalah salah satu tokoh pendiri kerajaan Saudi? Apa tidak mungkin dia itu sebagai penerus? Bagi yang mempelajari peta politik Timur Tengah akan mengatakan tidak. Karena walaupun Saudi dan Oman itu bertetangga secara geografis, tapi secara kebijakan politik dan agama mereka itu bagaikan air dan minyak. Makanya antara mufti Saudi dengan mufti Oman itu terus terjadi bantah berbantah. Terjadi bantah-bantahan. Ini kalau dilihat dari geografisnya, fakta fenomena sejarah yang ada sampai zaman ini, Oman dan Saudi bagaikan air dan minyak, tidak akan ketemu secara ideologi. Karena saya katakan anggapan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab atau notabene yang sekarang ini diajarkan di Saudi itu penerus sekte Wahabi itu tidak benar. Mengingat jarak geografis dan masa yang memisahkan antara keduanya, Muhammad bin Wahhab dan para pengikut Wahabi itu beda negara, dan juga mayoritas pengikut Wahabi itu ada di Afrika, dan yang ada di timur yaitu ada di Oman, itu ternyata tidak sejalan dengan Muhammad bin Wahhab, tidak sejalan dengan negara yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai saat ini. Kemudian yang kedua, sekte Wahabi secara geografis itu hanya ada di Afrika. Yang di Oman itu hanya induknya yaitu Ibadiyah. Tapi sekte sempalannya yaitu Wahabi hanya ada di Afrika. Hanya ada di mana? Di Afrika. Walaupun induknya, sekte besarnya itu ada di Oman, itu ada. Tapi sempalan yang disebut dengan Wahabi itu hanya ada di Afrika. Karena kita tidak akan bisa dapatkan sebutan Wahabi dalam buku-buku sejarah pergerakan pergerakan sekte di belahan timur negara-negara Islam. Hanya ada di buku-buku yang menceritakan tentang pergerakan sekte di mana? Di barat, di Maghrib, Afrika dan sekitarnya, Tunis, Jazair. Tapi di belahan timur tidak ada. Di belahan timur tidak ada. Kemudian lebih jauh lagi, kalau kita kaji secara sejarah, sebutan Wahabi itu tidak pernah ada sampai pun pada kitab-kitab karya orang-orang yang membenci Syekh Muhammad bin Wahhab. Mereka tidak mengatakan sebutan Wahabi. Sebutan kata Wahabi ini tidak pernah ada dalam referensi, sampai pun dalam referensi orang-orang yang benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang semasa beliau tidak pernah ada yang menyebut kalian adalah Wahabi, kalian adalah Wahabi. Karena secara ideologi Syekh Muhammad bin Wahhab tidaklah mengajarkan paham Wahabi, tapi beliau mengajarkan mazhab Hambali. Ideologi yang diajarkan oleh Imam Ahmad, ilmu fikih yang diajarkan oleh Imam Ahmad, itulah yang diajarkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini faktanya. Dan sebagai buktinya, karya-karya Syekh Muhammad bin Wahhab kita dapatkan tidak pernah satu pun mengajarkan paham Wahabi. Tidak ada satu pun. Sebagaimana
Kalau kita kaji misalnya dalam kitab Tauhid, karya Syekh Abdul Wahab, Ushul Thalathah dan lainnya, kita dapatkan nukilan-nukilan di sana, di dalam kitab tersebut, yang ada hanyalah nukilan-nukilan dari ulama-ulama 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Tapi dari mazhab Ibadiyah atau mazhab Khawarij tidak pernah ada. Karena nukilan dari Imam Syafi'i, dari Imam Ibnul Qayyim, dari imam yang lainnya, itu banyak. Tapi dari sekte Ibadhi tidak pernah ada. Apalagi dari tokoh Wahabiyah yang itu merupakan sekte lebih kecil lagi, lebih sempit dibanding sekte Ibadiyah. Karena muncul pertanyaan, lalu siapa pertama kali orang yang melontarkan isu Wahabi, melontarkan tuduhan Wahabi kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab dan para pengikutnya? Ini pertanyaan yang muncul di benak kita. Kalau ternyata di referensi-referensi Syekh Abdul Wahab sendiri, murid-muridnya tidak pernah mereka mengakui sebagai Wahabi, di musuh-musuh dakwahnya juga orang-orang ulama-ulama yang berseberangan paham dengan Muhammad Abdul Wahab juga tidak pernah menyebutkan, seperti Ahmad Zaini Dahlan misalnya, tidak pernah menyebut bahwasanya Anda adalah Wahabi. Son'ani misalnya, yang semasa dengan Syekh Abdul Wahab juga tidak mengatakan beliau adalah mengajarkan paham Wahabi. Padahal Son'ani pada awalnya sejalan dengan Syekh Abdul Wahab dan pada akhir masa hidupnya berbeda pendapat. Syokani pada awal berjalannya hidupnya sejalan dengan Abdul Wahab, walaupun pada akhirnya beliau kontra. Tapi juga tidak pernah Syokani mengatakan Anda adalah penganut Wahabi. Ini Syokani dan Abdul Wahab itu hampir sezaman, satu zaman bahkan. Satu zaman, tapi tidak pernah ada kata-kata Wahabi dalam bukunya Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala. Karena Dr. Mas'ud An-Nadawi, setelah beliau melakukan kajian dan riset referensi-referensi yang semasa dengan Syekh Abdul Wahab, dan sepeninggal beliau menyimpulkan, mendapatkan satu fakta yang unik. Ternyata julukan Wahabi pertama kali dilontarkan oleh seorang orientalis berkebangsa negaraan Jerman yang bernama Bughab. Dia berkesempatan berkunjung ke Jazirah Arabia, ke negeri Arab, setelah Syekh Abdul Wahab meninggal dunia kira-kira 20 tahun. Dan di tulisan beliaulah, tulisan Bughab ini, pertama kali kata Wahabi muncul. Dari sini kita bisa mulai melihat peta sejatinya apa di belakang isu Wahabi. Jelas tujuan memecah belah. Kalau kita kaji sejarah bagaimana kehidupan Syekh Abdul Wahab itu, peta politik yang ada di zaman itu, kita akan dapatkan memang orang-orang ahli salib, perang salib, orang-orang Nasrani kala itu yang sedang berupaya mempertahankan dominasi penjajahan mereka yang dimulai dari Maroko sampai Indonesia, negara Islam, bahkan sampai Filipina, Moro, yang kala itu sedang dijajah oleh penjajah orang-orang Nasrani. Dan kala itu di zaman kehidupan Syekh Abdul Wahab, upaya untuk melawan penjajah itu begitu pesat, sampai pun Khilafah Utsmaniyah yang kala itu tinggal masa-masa terakhirnya berusaha untuk bangkit kembali melawan sekutu itu dalam kondisi genting Khilafah Utsmaniyah. Maka tatkala para penjajah Nasrani mulai menyadari kondisi umat Islam mulai bangkit, sehingga Inggris yang kala itu sudah menguasai Asa itu pesisir Teluk Persia atau Teluk Arab, itu dikuasai oleh Inggris. Daerah Yaman dikuasai oleh Inggris. Kemudian daerah Syam dan sekitarnya, Palestina dan Yordan, itu masih milik dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah. Kala itu Inggris dan sekutunya tentu sudah mulai khawatir. Kebangkitan Islam di mana-mana sudah mulai mengancam.